Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Materi tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 3. Yang kita pelajari kali ini yaitu PPKN KD 3.3, IPS KD 3.2, dan Bahasa Indonesia KD 3.4. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat mengidentifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya, melaporkan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya, dan menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar serta menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan yang ada di buku siswa halaman 58. Untuk yang pertama, suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Coba ingat-ingat kembali apa saja yang kamu temui di pasar. Ya, di sana ada sayuran, buah-buahan, gerabah, daging, ikan, perlengkapan sehari-hari, dan lain-lain. Untuk pertanyaan yang kedua, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Jika kalian masih ingat, sayur dan buah diperoleh dari petani, didistribusikan oleh penjual, kemudian dari penjual sampai ke konsumen atau pembeli. Untuk pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar tersebut? Bila kita ingat-ingat ketika kita berkunjung ke pasar, maka akan kita temui aktivitas menjual barang atau jasa, membeli barang atau jasa, tawar-menawar harga barang, dan mengangkut barang. Mungkin masih ada aktivitas yang lain lagi. Untuk pertanyaan yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Yang terlibat dalam kegiatan di pasar yaitu penjual, pembeli, tukang panggul, pegawai pasar, penjaga keamanan, tukang parkir, penjual jasa, misalnya servis jam, permak pakaian, tukang pangkas rambut, dan lain-lain. Nah, anak-anak, silakan kalian lengkapi tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar atau pasar yang pernah kalian jumpai. Jenis aktivitasnya misalnya menawarkan sayur. Pelaku aktivitasnya adalah penjual dan pembeli. Adakah yang lain lagi? Misalnya memarkir sepeda motor. Ketika kita mengendarai motor ke pasar, maka pelakunya adalah tukang parkir dan pengunjung pasar. Betul sekali. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa saja yang dapat kamu temui di sana dan siapa sajakah yang melakukannya? Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Seperti yang kalian lihat pada layar, aktivitas tersebut tidak hanya aktivitas sosial, melainkan juga termasuk aktivitas dalam bidang ekonomi.
Amatilah lingkungan di sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang ada pada gambar, ada sebuah pabrik tahu. Pada pabrik tahu terdapat beberapa aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi. Untuk aspek sosial diantaranya antara pekerja tahu dan pemilik pabrik tahu, antara penjual kedelai dengan pemilik pabrik tahu. Adapun aspek ekonomi atau interaksi dalam bidang ekonominya diantaranya memproduksi tahu, menjual tahu, dan mengambil keuntungan dari penjualan tahu. Nah anak-anak, dari apa yang kalian amati di lingkungan sekitar, silakan kalian buat laporan tentang aktivitas sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian, cari tahulah manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah anak-anak, mari kita pelajari tentang keanekaragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Di antaranya ada ngaben dari Bali. Ngaben merupakan ritual di Bali yang dilakukan untuk mengantar kepergian jenazah untuk selama-lamanya. Pada pelaksanaannya, upacara ini kerap dilakukan dengan begitu megah, dengan iring-iringan banyak orang dan hiasan yang megah. Yang kedua ada Tabuik dari Sumatera Barat. Tabuik merupakan peringatan dalam menyambut 10 Muharram atau yang dikenal juga Hari Asyura oleh masyarakat Minang. Kemudian ada Dukderan dari Semarang. Dukderan merupakan budaya menyambut bulan puasa Ramadan di Semarang. Istilah Dukderan merupakan perpaduan istilah dari suara beduk, duk, suara beduk mercon, meriam, der. Jadi digabung Dukder. Untuk yang keempat ada Fahombo dari Nias. Dahulu, lompat batu menjadi tradisi persyaratan bagi pemuda Nias untuk ikut ke medan perang. Namun, seiring dengan berakhirnya perang tersebut, lompat batu berkembang menjadi ritual atau media bagi para pemuda untuk menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Ada lagi yang kelima, yaitu sisingan dari Jawa Barat. Kesenian sisingan merupakan salah satu jenis seni pertunjukan rakyat khas Subang, Jawa Barat yang menggunakan media tandu sebagai sarana kreasi seni. Dalam setiap pertunjukan biasanya satu singa diangkat atau digotong oleh 4 orang dan dinaiki oleh pengantin sunat, lalu diarak-arak keliling kampung.
Anak-anak, pertunjukan sisingan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentu kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Nah, anak-anak, perhatikan iklan berikut ini. Pada gambar menjelaskan bahwa ada sebuah kegiatan gotong royong membangun posko atau pos kamling. Kemudian ada tulisan hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Coba kalian amati iklan yang ada di layar dan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Saat mengamati contoh iklan tersebut, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Pesan yang terkandung dalam iklan tersebut adalah memberi informasi kepada masyarakat agar selalu hidup rukun sebagai cerminan atau ciri budaya bangsa Indonesia. Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Coba kita ingat kembali. Berdasarkan kalimat yang ada, yaitu hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa formal karena kata-kata yang digunakan adalah kata-kata baku. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan di media cetak, maka iklan di media elektronik pun memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan di media cetak. Nah, anak-anak, kalian dapat berdiskusi kembali mengenai bahasa yang ada pada iklan di media cetak dan media elektronik. Silahkan kalian diskusikan, boleh dengan orang tua kalian, boleh juga dengan teman kalian. Kemudian kalian identifikasikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik dan beri kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang ada dan perbanyak latihan soal agar kemampuan kalian terasah. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.